menurut Monzerkap, menjelaskan bahwa ekonomi adalah subset dari agama, sehingga ekonomi Islam dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Pengertian dari ruang lingkup sejarah pemikiran ekonomi Islam ialah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sumber pendapatan di masa Rasulullah. Yang pertama itu pendapatan primer. Pendapatan utama bagi negara di masa Rasulullah adalah zakat dan usur. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Sumber pendapatan sekunder, uang tebusan untuk para tawanan perang dari pinjaman-pinjaman berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Perkembangan ekonomi syariah. Untuk menelaah sejarah pemikiran para tokoh ekonomi Islam, M. Najatullah Siddiqi dalam bukunya History of Islamic Thought, dia membagi periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam ke dalam 3 fase, yakni fase pertama atau abad klasik. Pada fase pertama, merupakan fase awal hingga abad ke-5 Hijriah atau sekitar abad ke-11 Masehi, yang dikenal dengan fase dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh para sufi, dan kemudian para filosof. Fase kedua atau abad pertengahan. Pada fase kedua, dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Disebut juga sebagai fase yang cemerlang. Terakhir yaitu fase ketiga atau abad kontemporer. Fase ketiga, menurut Najatullah Siddiq, dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 Masehi, yang juga menjadi pertanda fase di mana ditutupnya pintu ijtihad atau independent judgment. Jadi, ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat dan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Karena bersumber dari Al-Quran dan hadis, maka ekonomi Islam memiliki ciri khas yang berbeda dengan ekonomi konvensional yang bersumber dari akal pikiran manusia belaka. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam 3 fase, yaitu fase pertama atau abad klasik, fase kedua atau abad pertengahan, dan fase ketiga atau abad kontemporer.